Satu hari satu stasiun di Jepang. Ada apa sih di kota ini? Nagatsuta. Hari ini adalah hari libur di Jepang, yaitu Sports Day. Jadi aku akan memberikan diriku sendiri small mission, yaitu untuk berjalan kaki sebanyak 10.000 steps around Nagatsuta Place. Karena ini adalah tempat tinggalku sekarang. Aku tinggal di Tokyo Tech Nagatsuta House atau di asrama kampusnya Tokyo Tech. Cuma ini walaupun dia asrama kampus, letaknya itu masih satu stasiun dari kampus. Di hari biasa sebenarnya ada bis yang gratis buat ke kampus. Cuma karena hari ini hari libur, jadi kita bakal jalan berkeliling aja. Nah, enaknya di sini adalah dapat kamar sendiri dengan kamar yang lengkap, ada meja belajar, kasur dan lemari, udah kayak kosan ya. Dan ada ruang bersama yang isinya dapur yang full furnish yang kayak di tempat-tempat Jepang. Ada kulkas, ada microwave, ada grill, dan ada stove-nya juga. Terus ada tempat cuci, yaitu laundry, dryer, dan juga shower, dan wastafel dan toilet. Ini kalau dibandingin apartemen, kalau apartemen tuh harus bawa-bawa barangnya sendiri, dan juga buat administrasi awal katanya tuh cukup ribet karena harus bisa bahasa Jepang, dan juga kontraknya itu katanya minimal kalau nggak 6 bulan setahun, dan ada biaya awal buat masuknya. Walaupun ini juga ada move-in fee-nya, tapi jatuhnya lebih gampang karena ini dikelola sama kampus. Jadi setelah makan, aku coba cari-cari di TikTok dan YouTube apa sih yang bisa dikunjungi di Nagatsuta, tapi hasilnya kurang banyak ya. Kebanyakan tuh cuma stasiun doang. Jadi ya udah kita bikin rute sendiri, yaitu dari taman, mall, sama toko-toko random yang kelihatannya menarik. Keluar dari asrama langsung nemu dog park. Anjing-anjingnya lucu banget, tapi sayang sekali aku nggak bisa nyentuh dan nggak masuk ke dalam. Cuma lihat ini kayak ada anjing yang menggonggong mendekatiku, tapi nggak tahu sebenarnya dia apa melihat ancaman atau apa. Di sebelah dog park itu ada kuil, dan di depan kuilnya itu ada kuburan. Nah, sebenarnya aku agak bingung sih, kalau di Jepang kan katanya mayatnya tuh dibakar ya, jadi abu. Mungkin itu abunya kah yang ditaruh di atas kuburannya apa gimana? Mungkin yang tahu bisa komen. Jalanan di Nagatsuta tuh katanya tergolong lebih kecil ya daripada di tempat lain. Cuma aku kurang tahu juga. Cuma emang lumayan kecil sih, dan juga lampunya tuh kalau malam gak banyak, jadi gelap, lumayan gelap banget, kecuali kalau ada sepeda dan sebagainya. Cuma katanya tetap aman. Lanjut ke Super Viva Home. Jadi ini semacam versi Jepangnya Mitra 10 dan IKEA. Jadi ada alat rumah, alat peliharaan itu buat anjing tuh kayak 50% lantai 1 tuh buat anjing. Terus barang-barang elektronik di lantai 2 itu ada HP, laptop, terus mesin cuci, sampai Nintendo buat anak-anak. Sebenarnya ada lantai 3 dan 4, tapi ternyata waktu aku naik ke atas itu adalah tempat parkir. Ya, kalau di Indo kan biasanya tempat parkirnya di basement. Nah, sebelahnya lagi tuh ada Kaida World sama Apita. Ini tempat parkirnya normal di lantai 1. Ini kemarin aku beli udon sama SIM card Rakuten di sini. Jadi itu lebih kayak mall yang ada food court, banyak retail, fresh market, dan sebagainya. Ada Daiso juga, mungkin orang-orang udah lebih familiar ya sama Daiso. Di seberangnya juga ada Anytime Fitness. Nah, mungkin nih teman-teman yang suka nge-gym dan udah biasa nge-gym pakai Anytime Fitness di Indo, katanya membershipnya itu bisa dipakai di seluruh dunia. Jadi benar-benar anytime tanpa terhalang batasan apapun. Cuma kalau di kampusku di Tokyo Tech itu udah ada gym gratis buat mahasiswa. Jadi nanti mending kesana aja. Walaupun aku juga belum. Nah, di jalan aku nemu taman kecil. Nah, yang ini baru buat anak kecil ya, bukan buat anjing. Di sepanjang jalan ini aku nemu 2 koin laundry. Harganya sekitar 3.000 yen per jam. Itu kayak mahal gak sih? Terus banyak banget toko yang sekarang udah mulai tema Halloween. Dan ini menariknya ada juga roti yang dijual pakai 100% beras. Wow. Walaupun gak paham ya tulisannya gimana, tapi ini kelihatan menarik. Lanjut ke Cycle Base Asahi atau toko sepeda yang ini bukan second ya, tapi baru. Sepeda biasa harganya ternyata 20 ribuan yen. Kalau listrik bisa sampai 100
ratusan ribu yen. Terus aku masuk ke Fit Care Depot atau semacam toko obat dan kosmetik di samping cycle bus ini. Kaget sih karena harga barang makanan di sini ternyata lebih murah daripada OK Store. Di jalanan juga ada papan pengumuman untuk acara-acara. Ini kayaknya bakal ada expo di Yokohama tanggal 19 Oktober. Mari kita coba ikut nanti kalau waktunya pas. Terus kita ngelewatin Copet juga. Ini nama toko roti tapi jujur lucu banget karena kalau di Indo kayak jokes bapak-bapak. Sebenarnya ini kalau bahasa Jepangnya dibacanya kope ya. Cuma kenapa waktu ditranslate ditambahin T jadi copet gitu. Ini tuh kayak Tokyo Institute of Technology. Kalau disingkat jadi TIT atau apakah mereka tidak mengconsider bahwa itu akan disingkat demikian gitu. Ya, walaupun sekarang udah diganti sih namanya jadi Institute of Science Tokyo. Di tengah jalan tuh aku baru keinget kalau aku lupa bawa paspor. Jadi kita ke stasiunnya besok aja karena lumayan chance buat ketemu polisinya lebih gede. Dan katanya suka ada razia buat foreigner. Jadi bisa-bisa nanti aku masuk penjara Jepang lagi. Ya, jadi kita skip dulu. Sini aku coba masuk juga ke beberapa toko lainnya kayak Tamots. Ini kayak toko obat kayak Fit Care Depot dan produknya bagus-bagus ya kalau dilihat ya. Terus ke My Basket. Ini roti-rotinya kelihatan enak-enak. Terus juga ke OK Store. Ini emang kayak supermarket yang lumayan gede, kayak Tip Top gitu, lengkap sih. Dan juga ada buah-buahan. Walaupun buah-buahan di Jepang mahal ya. Sebelum balik aku mampir dulu ke Fit Care Depot. Mas-masnya kayaknya paham, aku nggak ngerti bahasa Jepang, jadi bro menjelaskan dalam bahasa Inggris. Terima kasih mas-mas Fit Care Depot. Ini aku menuju Gyuma, jadi ini lewat jalan yang berbeda. Dan ternyata lumayan banyak taman di Nagatsuta ini. Dan juga ada sekolah, kayaknya itu SD atau SMP gitu. Dan ada banyak rumah-rumah keluarga. Jadi ini Nagatsuta mungkin lebih ke arah perumahan ya daripada pabrik-pabrik gitu. Karena ada banyak landed house dan juga ada banyak apartemen. Ini aku udah di depan Gyuma. Jadi ini salah satu toko yang lumayan terkenal di Jepang. Jadi ada beberapa lokasi, bukan cuma di Nagatsuta, dan dia nyediain sebagian daging-daging halal. Tapi aku gak masuk karena udah bawa belanjaan dan takut dicurigain, terus gak tahu jawabnya apa dalam bahasa Jepang. Jadi kita langsung ke sebelahnya, yaitu Heart of. Kemarin tuh aku ke Book of yang di Machida, isinya tapi bukan buku ternyata. Jadi buku yang ada off-nya itu katanya tuh tempat thrifting barang-barang bekas. Nah, sekarang kita lihat isinya apa. Nah, di sini ada fashion, hardware, ada sepeda juga. Tapi kok sama ya harganya kayak di cycle base. Mungkin nanti harus cek lagi kali ya di Upgarage, mungkin katanya lebih murah. Terus ada hobi-hobi juga kayak manekin, DVD, senjata. Ini apa sih? Kok senjata? Terus ada kamera dan gitar juga. Ya, banyak. FYI, di Jepang sangat banyak vending mesin bertebaran, dan vendingnya bukan cuma minuman tapi juga ada es krim dan lain-lain. Ya, mari kita coba nanti ya. Nah, ini kita melewati taman lagi di antara taman-taman lain. Ini ada anak-anak kecil main bola, dan temannya sengaja ya dari tadi tuh kayak dibuat berpasir gitu loh. Gak kerasa sampai rumah udah 12.800 step. Untuk selebrasi kita bikin roti dari tepung ini. Segitu dulu untuk episode pertama, 1 hari 1 stasiun. Hari ini Nagatsuta, besok apa ya? See you on the next station.